Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adriansyah dengan NIM 15115200047. Kelas Transportasi A. Mata kuliah Fisika Terapan dengan dosen pengampu Siti Sahara, SPD, MPD. Saya akan membahas tentang perhitungan vektor. Definisi vektor. Secara umum, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Sebagai contoh, kecepatan gerak sebuah benda adalah suatu vektor. Karena di samping harus menyatakan berapa besar kecepatan, kita juga harus menyatakan arah gerak. Pengertian vektor. Pengertian vektor terdiri dari 3. Yang pertama, vektor merupakan himpunan besaran-besaran, di mana masing-masing besaran disebut dengan elemen vektor. Yang kedua, vektor merupakan besaran yang mempunyai arah dan besaran yang dinyatakan dengan garis berarah. Yang ketiga, vektor merupakan matriks yang berordo nx1 atau 1xn. Notasi vektor. Secara geometris, vektor dapat dinyatakan sebagai segmen-segmen garis terarah ataupun panah-panah. Arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menyatakan besarnya. Penotasian vektor biasanya dengan menggunakan titik pangkal dan titik ujungnya. Terdapat 2 vektor yang berbeda. Vektor pertama memiliki titik pangkal A dan titik ujung B. Sehingga notasi dari vektor tersebut adalah vektor AB. Ya, bisa dilihat dari gambar di sebelah, titik pangkal itu yang tidak memiliki tanda panah. Sedangkan titik B atau titik ujung yang memiliki tanda panah. Cara menuliskan notasi vektor. Penulisan simbol atau lambang vektor dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut. Yang pertama, vektor disimbolkan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf yang di atasnya diberi tanda anak panah. Bisa dilihat di sini dengan contoh perpindahan dari A ke B dapat ditulis sebagai A besar dan B besar dan di atasnya dikasih tanda anak panah, atau A besar dengan dikasih anak panah di atasnya, atau A kecil dikasih dengan tanda anak panah di atasnya. Yang kedua, vektor disimbolkan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf yang ditebalkan. Bisa dilihat gambarnya di sini dengan contoh. Vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis sebagai A besar dan B besar dengan huruf ditebal atau bold, atau A besar atau A kecil yang ditulis dengan huruf tebal. Cara menggambarkan vektor. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Perhatikan gambar contoh vektor berikut ini. Di sini bisa dilihat, pada gambar anak panah tersebut, pangkal anak panah menunjukkan titik tangkap atau titik awal sebuah vektor. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor. Dengan catatan, semakin panjang anak panah, maka semakin besar nilai atau harga vektor dan sebaliknya. Sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Untuk lebih jelas mengenai cara menggambar vektor,
Perhatikan contoh gambar vektor di bawah ini. Bisa dilihat gambarnya bahwa gambar A menunjukkan vektor gaya F sebesar 5n ke arah kanan. Dan gambar B menunjukkan vektor gaya F sebesar 10n ke arah kiri. Macam-macam vektor. Vektor sejajar. Vektor sejajar adalah dua vektor atau lebih yang mempunyai arah dan besar yang sama. Contoh soal penjumlahan vektor sejajar. Misalkan Andi sedang berpergian mengelilingi kota Bandung dengan sepeda motor. 2 jam pertama, Andi bergerak lurus ke timur dan menempuh jarak sejauh 50 km. Setelah istirahat secukupnya, Andi kembali melanjutkan perjalanan lurus ke arah timur sejauh 30 km. Tentukan besar dan arah resultan perpindahan Andi. Di sini sudah terjawab bahwa diketahui perpindahan A sama dengan 50 km ke arah timur dan perpindahan B 30 km ke arah timur. Maka R sama dengan A plus B atau perpindahan A ditambah perpindahan B karena arahnya sama. Jadi R sama dengan 50 tambah 30 sama dengan 80. Jadi resultan perpindahan Andi adalah 80 km ke arah timur. Ya, kalau tadi adalah soal contoh penjumlahan, sekarang adalah soal contoh pengurangan vektor sejajar. Misalkan, Andi telah menempuh jarak lurus 50 km ke arah timur, kemudian Andi kembali lagi ke arah barat sejauh 70 km. Tentukan besar dan arah resultan perpindahan Andi. Nah, di sini sudah ada jawabannya bahwa diketahui perpindahan A sama dengan 50 km ke arah timur. Sedangkan perpindahan B adalah 70 meter ke arah barat. Maka R sama dengan A min B. Kenapa min B? Bisa dilihat di gambar di sebelahnya. Bahwa yang A itu arah anak panahnya menuju ke kanan. Atau bisa disimpulkan menuju ke arah timur. Seperti contoh soalnya. Dan yang B, arah anak panahnya menuju ke kiri. Bisa disimpulkan itu menjadi ke arah barat. Atau arah manapun. Karena dua arah berbeda, maka terjadi pengurangan. Maka balik lagi. Jadi kan tadi R sama dengan A min B. Jadi R-nya itu 50 dikurang 70. A dikurang B sama dengan 20. Jadi resultan perpindahan Andi adalah 20 km ke arah barat. Vektor berlawanan. Vektor berlawanan adalah dua atau lebih vektor yang mempunyai besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Contoh soal vektor berlawanan. Di sini ada soal. Pada perlombaan tarik tambang, kelompok A menarik ke arah timur dengan gaya 700 N. Dan kelompok B menarik ke arah barat dengan gaya 665 N. Kelompok yang memenangi perlombaan adalah kelompok. Jawabannya adalah kelompok A. Kenapa kelompok A? Maka di sini dibahas jika kedua vektor saling berlawanan, maka itu adalah dikurang. R sama dengan A min B. Karena A-nya tadi 700 dan B-nya itu 665, maka resultannya adalah
35N. Jadi yang lebih besar adalah yang menang. Karena 700 dikurang 665 hasilnya 35N. Sifat-sifat vektor. Vektor memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. Terdapat ada 5 sifat vektor. Yang pertama, dapat dipindahkan dengan syarat nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. Yang kedua, dapat dijumlahkan. Yang ketiga, dapat dikurangkan. Yang keempat, dapat diuraikan. Yang kelima, dapat dikalikan. Besar vektor. Dari keterangan sebelumnya, kita tahu bahwa selain memiliki arah, vektor juga memiliki besar, yang dinyatakan sebagai besar vektor. Besar vektor menyatakan nilai dari suatu vektor. Besar vektor dinyatakan dengan simbol huruf yang ditulis miring tanpa ditebalkan dan tanpa tanda anak panah di atasnya, atau dituliskan sebagai harga mutlak vektor tersebut. Bisa dilihat di sini bahwa besar dari vektor A yang di atasnya ada tanda anak panah sama dengan ditulis A biasa dengan simbol miring, atau juga ditulis sebagai harga mutlak yang di dalamnya ada huruf A. Berdasarkan definisinya, besar vektor merupakan besaran skalar dan nilainya selalu positif. Metode penjumlahan vektor. Metode grafis adalah metode yang digunakan untuk menentukan besar resultan vektor dengan cara mengukurnya. Panjang resultan vektor dapat diukur menggunakan mistar atau penggaris. Sedangkan besar sudut vektor atau arah vektor diukur menggunakan busur derajat. Nah, di sini adalah cara menjumlahkan vektor dengan metode segitiga. Saya akan menjelaskan dulu apa itu metode segitiga. Metode segitiga adalah cara penjumlahan dua vektor dengan memindahkan titik tangkap salah satu vektor ke ujung vektor lainnya. Kemudian menarik garis lurus dari pangkal ke ujung vektor tersebut. Garis lurus ini merupakan hasil penjumlahan vektor atau vektor resultan. Misalkan, kita akan menjumlahkan vektor A dan vektor C. Maka, dengan menggunakan metode segitiga, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah 1 menggunakan metode segitiga. Langkah 1. Gambarlah vektor A dan vektor C di mana titik tangkap atau titik pangkal vektor C berada di ujung vektor A, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Bisa dilihat gambarnya ya. Nah, kalau yang ini adalah langkah kedua menggunakan metode segitiga. Langkah 2. Gambarlah sebuah vektor dimulai dari titik tangkap vektor A menuju ujung vektor C. Vektor ini adalah vektor hasil perjumlahan A plus C atau disebut sebagai vektor resultan yang dilambangkan dengan R seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Bisa dilihat gambarnya ya teman-teman. Cara menjumlahkan vektor dengan metode poligon. Saya akan menjelaskan dulu apa itu metode poligon. Metode poligon adalah cara penjumlahan 3 atau lebih vektor dengan saling menghubungkan pangkal vektor yang satu ke ujung vektor yang lain. Sedemikian rupa hingga vektor terakhir. Kemudian menarik garis lurus dari pangkal vektor pertama menuju vektor terakhir. Garis lurus inilah yang disebut sebagai hasil penjumlahan vektor atau resultan vektor. Misalkan,
kita akan menjumlahkan vektor A, B, C, dan D. Maka dengan menggunakan metode poligon, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Langkah pertama menggunakan metode poligon. Langkah pertama, gambar vektor A, B, C, dan D, di mana pangkal vektor B berada di ujung vektor A dan pangkal vektor C berada di ujung vektor B dan pangkal vektor D berada di ujung vektor C. Seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini loh. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ya kan? Kalau yang tadi adalah langkah pertamanya. Dan ini adalah langkah keduanya menggunakan metode poligon. Langkah 2. Gambarlah sebuah vektor yang dimulai dari titik tangkap atau pangkal vektor A dan menuju ujung vektor D. Vektor ini merupakan hasil penjumlahan dari vektor A, B, C, dan D. Atau bisa disebut dengan vektor resultan R, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Nih ya, teman-teman bisa dilihat gambarnya. Cara menjumlahkan vektor dengan metode jajar genjang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu metode jajar genjang. Metode jajar genjang adalah cara menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan menghubungkan pangkal vektor yang satu dengan pangkal vektor yang lain. Kemudian menarik garis lurus dan pangkal kedua vektor menuju pertemuan proyeksi masing-masing vektor. Garis inilah adalah vektor resultan. Misalkan nih, kita akan menjumlahkan vektor A, B, dan D. Maka dengan menggunakan metode jajar genjang, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama menggunakan jajar genjang. Langkah 1. Gambarlah vektor A dan B terlebih dahulu, di mana pangkal masing-masing vektor saling bertemu. Kemudian, proyeksikan vektor A di ujung vektor B dan proyeksikan vektor B di ujung vektor A. Gambarkan proyeksi vektor A dan B dalam bentuk garis putus-putus. Vektor A, vektor B, beserta proyeksinya akan membentuk bangun jajar genjang, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Dan ini adalah gambarnya. Bisa dilihat. Dan yang ini adalah langkah kedua menggunakan jajar genjang. Langkah 2. Tarik vektor dari titik pangkal vektor A dan vektor B menuju titik pertemuan proyeksi kedua vektor. Vektor ini adalah hasil penjumlahan atau vektor resultan dari A plus B, seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, yang ini adalah langkah ketiga menggunakan metode jajar genjang. Langkah ketiga, gambar vektor D dengan pangkalnya berada di pangkal vektor A plus B. Proyeksikan vektor D dan vektor A plus B seperti pada langkah pertama. Lalu, tarik vektor dari pangkal vektor A plus B dan vektor D menuju titik pertemuan proyeksi kedua vektor. Vektor akhir inilah yang merupakan hasil penjumlahan vektor A, B, dan D, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Nah, yang ini adalah gambarnya. Bisa dilihat ya. Metode analitis. Metode analitis adalah metode yang digunakan untuk menentukan besar resultan vektor secara matematis dengan menggunakan rumus. Adapun rumus yang digunakan merupakan rumus kosinus atau cos untuk menentukan besar resultan vektor dan rumus sinus atau sin untuk menentukan arah resultan vektor. Metode analitis disebut juga metode penguraian, yaitu cara menjumlahkan vektor dengan memproyeksi vektor-vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Diagram Cartesian.
Lalu, komponen-komponen vektor pada masing-masing sumbu dijumlahkan secara biasa. Vektor komponen yang arahnya ke kanan atau ke atas bernilai positif, sedangkan komponen yang arahnya ke bawah bernilai negatif. Misalkan diberi 3 buah vektor dengan besar dan arahnya diperlihatkan seperti pada gambar berikut ini. Dengan menggunakan metode analisis, maka penjumlahan vektor A, B, dan C dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama. Langkah 1. Gambarlah diagram Cartesius, lalu lukis vektor A, B, dan C pada bidang Cartesius tersebut, dengan pangkal masing-masing vektor berada di pusat koordinat seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat ya gambarnya, teman-teman. Langkah kedua. Uraikan atau proyeksikan vektor A, B, dan C ke dalam sumbu X dan sumbu Y, sehingga akan terbentuk vektor komponen AX, AY, BX, BY, CX, dan CY. Dalam hal ini, karena vektor C berhimpit pada sumbu Y, maka vektor C tidak memiliki vektor komponen pada sumbu X, dan komponen vektor pada sumbu Y, yaitu CY, sama dengan C. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini. Bisa dilihat ya gambarnya. Langkah ketiga. Langkah 3. Setelah semua vektor komponen terbentuk, selanjutnya adalah menjumlahkan vektor komponen yang berada pada sumbu X dan Y. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya tentang perhitungan vektor. Maaf ya teman-teman, apabila dalam menyampaikan materinya masih kurang sempurna. Karena yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih teman-teman. Bye bye. See you.